Yang bentuknya Baris. vertikal. Apa? Bukan. Tabung lidi. Tabung apa? Tabung lidi. Tabung didi. Iya, boleh. Biasanya disebut termometer ya. Hmm. Oke, tabung didi ya ada yang ini. Nah, yang kalau misalnya yang bentuknya seperti ini yang horizontal biasanya di benda apa? Pembaris. Iya, boleh. Ini di pengharis. Ini juga ada ya, walaupun jarang. Oke, ini biasanya dipakai di termometer atau biasanya digunakan untuk tadi mengukur ketinggian suatu benda. Jadi kalau misalnya diulang lagi ya, kalau 0 itu berarti batas air, di atas ini berarti yang positif ini di atas tanah, kalau yang di bawah artinya Negatif. negatif. Nah, biasanya kan tadi ada bahasa ya, kalau 0 dengan 1, siapa yang lebih kecil? 0. 0. Kalau 0 dengan 1, siapa yang lebih besar? 1. 1. Nah, bahasa lebih kecil dan lebih besar, itu dalam matematika ada lambangnya. Nah, lambangnya seperti apa? Ini. Siapa yang sudah tahu? Ada yang sudah pernah lihat lambang-lambang seperti ini? Pernah. Pernah. Kelas berapa kamu lihat lambang-lambang seperti ini? Pernah. Di kelas berapa kamu lihat lambang-lambang seperti ini? Darjah 5. Oh, waktu kelas 5? Kelas 8. Kelas 8? Kelas 5 apa kelas 8? Ayo, ini belajar di kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. Sekarang kamu kelas 7. Oke, yang ini ya. Yang ini, kalau tandanya seperti ini, itu artinya adalah lebih kecil. Yang ini, tandanya adalah lebih besar. Besar. Nah, sekarang perhatikan. Cara bacanya. Contoh, nomor 1. Kalau ada 2 dengan lambang seperti ini, lalu di belakangnya ada tanggal 5, maka cara bacanya adalah 2 lebih kecil dari 5. Kalau 8 lebih kecil dari 100. 100. Kalau yang ini 10 lebih besar dari 4. Ini 20 lebih besar dari 0. Min 2 atau negatif 2 lebih kecil dari negatif 1. 1. Negatif 2 lebih besar daripada negatif 3. 3. Ini bahasa negatif dengan bahasa minus itu sama. Ya. Kalau misalnya kamu lebih nyaman pakai negatif, tidak masalah. Kalau kamu lebih nyaman pakai minus, juga tidak masalah. Yang penting kamu paham. Ketika ada yang mengatakan negatif, itu artinya tandanya ada min di depan begini. Kalau ada yang mengatakan minus, itu juga sama. Negatif 2 dengan minus 2, itu angkanya seperti ini. Paham? Paham. Paham. Bagus. Nah, sekarang kita masuk. Kita bisa pakai ini ya. Kita lanjutkan. Nah, kita akan isi. Coba sekarang yang namanya Ustazah panggil silakan menjawab ya. Dimulai dari Adam Haris. Coba nyalakan earphone-mu. Sudah? Adam Haris. Ya. Oke, Adam. Coba soal nomor 1, Dam. Di sini ada angka 1, di sini ada angka 0. Tanda yang tepat diletakkan di sini, itu tanda yang lebih kecil atau yang lebih besar? Yang lebih besar. Lebih? Besar. Lebih besar. Iya, bagus. Afwan Fadli? Afwan? Sekarang nyalakan, punyanya Adam dimatikan. Oke, Afwan. Afwan? Oke, kita pindah ke Aymar ya.
Aimar? Oke, boleh aktifkan Aimar. Ya. Oke, Aimar. Coba untuk soal nomor 2. Ada angka 4 dan angka 6. Tanda manakah yang lebih cocok untuk dimasukkan di tengah sini? Tanda ke kanan. Ke kanan. Ke kanan itu tanda yang pertama apa tanda yang kedua? Ni, pertama. Yang ini? Hmm. Ini diulang lagi ya, supaya tidak lupa. Ini artinya adalah tanda lebih besar. Ini artinya adalah tanda lebih kecil. Nah, untuk angka 4 dan 6, tanda yang cocok di tengah ini, tanda apa, Aiman? Yang kedua. Yang kedua, ya. Bagus. Jadi kecil. Sekarang Haris Haikal. Oke, maka Aiman silakan matikan mikrofonnya. Faris? Ya. Nah, Faris. Untuk soal yang negatif 1 dan negatif 3, tanda yang cocok itu tanda yang pertama atau tanda yang kedua? Pertama. Tanda yang pertama. Nah, iya, bagus. Oke, silakan. Faris dimatikan, sekarang Fatih. 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 Ya. Sudah? Oke, Fatih. Untuk soal yang nomor 4, di sini ada negatif 3 dan 0. Maka tanda yang cocok untuk dimasukkan di tengah sini, tanda yang pertama atau tanda yang kedua? Kedua. Tanda yang kedua. Oh iya, bagus. Oke, sekarang Fatih silakan matikan mikrofonnya. Sekarang pindah ke Hanif Farhan. Hanif, Saya. Saya. sudah? Oke, Hanif. Sekarang soal nomor 5. Di sini ada angka 6 dan juga angka negatif 2. Tanda yang cocok untuk dimasukkan itu tanda pertama apa tanda kedua? Tanda kedua. Tanda kedua ini tanda kedua artinya apa? Lebih kecil. Lebih kecil. Tanda pertama. Tanda pertama, oke. Jadi diingat lagi ya, tanda yang pertama ini artinya lebih besar. Yang kedua ini artinya tandanya lebih kecil. Maka jawaban untuk nomor 5 itu lebih besar. Yang pertama atau yang kedua? Pertama. Yang pertama. Bagus. Oke, Farhan silakan matikan mikrofonnya. Pindah ke Muhammad Farzadiga. Muhammad Farzadiga. Adakah Muhammad Farzadiga? Oh, belum ya. Berarti kita lanjut ke Muhammad Hisham. Hisham? Ini Hisham bukan ini, Muhammad Hisham ini? Apakah Hisham Kamil? Oke. Hisham ini soal nomor 6 Hisham. Ada angka 0 dan ada angka 3. Tanda yang cocok, tanda yang pertama atau tanda yang kedua? Yang kedua. Yang kedua, ya bagus. Sekarang Zakwan. Iya, Zakwan. saya. Oke, soal nomor 7. Di sini ada negatif 2 dan 4. Tanda yang cocok nomor 1 atau tanda nomor 2? Nomor 2. Oh, nomor 2. Ah, iya bagus. Muiz. Ya, sekarang silakan. Zakwan dimatikan ya. Oke, Muiz. Iya. Oke, sekarang ada soal nomor 8. Di sini ada angka 3 dan angka negatif 2. Tanda di tengah ini cocoknya tanda nomor 1 apa tanda nomor 2? Nombor 1. Nomor 1. Iya, bagus. Oke, sekarang silakan Muiz dimatikan. Masuk ke Noval. Saya. Hai ya, Noval. Kita masuk ke soal nomor 9. Ini ada angka 4 dan angka -1. Bagusnya yang di tengah sini tanda yang mana? Tanda pertama atau tanda nomor 2? Pertama. Yang pertama. Ah, Ya. iya bagus. Oke, Noval. Bagus ya. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya.
Nah, setelah kita bisa memisahkan atau kita bisa mengetahui mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, maka sekarang kita akan masuk ke dalam tujuan pembelajaran kita, yaitu menentukan urutan. Perhatikan, kalau misalnya di awal kita diberikan angka 3, 4, 1, 9, 5, 10, 7, 6. Nah, apabila misalnya kita diminta untuk mengurutkan bilangan ini dari yang terkecil hingga bilangan terbesar, maka yang pertama dapat ditulis 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Atau kamu bisa menyusupkan tanda lebih kecil, yaitu 1 lebih kecil dari 3, lebih kecil dari 4, lebih kecil dari 5, lebih kecil dari 6, lebih kecil dari 7, lebih kecil dari 9, dan lebih kecil dari 10. Ini kalau misalnya kamu diminta menuliskan dari bilangan terkecil hingga bilangan terbesar. Nah, kalau misalnya kebalikannya, yaitu dari bilangan terbesar hingga bilangan terkecil, tinggal kamu balik. Kalau misalnya tadi di awal 1, 3, 4, maka angka 1 ini akan menjadi yang terakhir. Ini di belakang. Maka yang di awal itu adalah angka yang paling besar, yaitu 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Atau dapat ditulis 10, lalu kamu sisipkan tanda lebih besar. 10 lebih besar dari 9, lebih besar dari 7, lebih besar dari 6, lebih besar dari 5, lebih besar dari 4, lebih besar dari 3, lebih besar dari 1. Nah, sampai sini apakah kalian semua memahami materinya? Faham. Ya? Ada yang tidak paham? Paham semua? Paham. Paham. Alhamdulillah kalau paham semua. Oke, berarti kita bisa lanjut. Nah, sekarang kita masuklah yang bilangan yang negatif. Coba, bagaimana kalau misalnya yang diminta adalah dari negatif 1, negatif 3, negatif 4, negatif 2, 1, 5, dan 0. Apakah ini sudah berurutan? Belum. Tidak. Belum. Ya, sekarang coba. Saya mau yang selanjutnya, Izzatul Diani Ong. Apakah sudah aktif? Oh, belum. Oke, berarti Nur Zahira Fatihah. Iya Ada saya. Nur Zahira? Nah, Nur Zahira, coba kamu urutkan dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Ya. Oke, Negatif 4, negatif 4, negatif 3, negatif 3, negatif 2, negatif 2, negatif 1, iya terus, 0, 0, 1, 1, 5. 5. Oke. Oh, ternyata jawabannya betul. Oke, sekarang coba Amirah Hani. Amirah? Amirah? Ada Amirah kah? Oh, oke. Oke, kita lanjut aja ya. Nur Fahana. Belum. Kalau Nurul, tidak ada juga. Ya udah. Raja Syahzanurin. Ya. Oke. Raja Syahza. Coba kalau tadi siapa itu? Nur Zahira itu mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Coba sekarang kamu yang terbesar ke terkecil. 5, 1, 0, 0, negatif 1, negatif 1, 2, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Oh, kamu bisa sih jawabnya cepat.
Nurin, Ya. Zaza bertanya, kok kamu bisa jawabnya cepat? Apa yang kamu lakukan? Ya. Oke, kira-kira ada yang punya ide tidak? Kenapa tadi ketika menjawab bilangan terbesar ke bilangan terkecil itu bisa lebih cepat daripada ketika menjawab bilangan terkecil ke bilangan terbesar? Salah. Ayo, Faris, kenapa Faris? Mana yang salah? Apa yang salah? Yang mana yang salah? Patutnya 510 dulu. Iya, memang tadi jawabannya dari Nurin seperti apa? Tak tahu, lupa. Tapi ada salah dengar. Oh, tadi ada yang salah dengar. Oke, berarti kita sepakati ya bahwa jawaban kalau misal bilangan terbesar ke bilangan terkecil itu dimulai dari angka 5. Ya, sebetulnya bisa dengan mudah kamu dapatkan dari jawaban ini. Tinggal kamu balik. 5 lebih besar dari 1, lebih besar dari 0, besar dari min 1, lebih besar dari min 2, lebih besar daripada min 3, dan yang terakhir lebih besar daripada min 4. Begitu ya. Nah, oke. Sekarang begini. Tadi sudah menyiapkan kertas dan juga pensil kan ya, atau pulpen kan ya? Ya. Nah, sekarang coba siapa yang mau menjawab nomor A? Atau siapa yang mau menjawab bagian A? Zakwan mau menjawab, Zakwan? Jawab ini. Siapa mau jawab? Ibu. Ya, ada yang mau menjawab? Boleh, kalau misalnya kamu nggak mau yang A, boleh. Misalnya aku mau yang B, Bu, boleh. Mau yang C juga boleh. Yang D juga boleh. E juga boleh. Mana-mana pun boleh. Yang manapun boleh. Ya, ada yang mau menjawab? Saya nanya A. Siapa? Hisham mau jawab yang mana, Hisham? A. Boleh Hisham, coba jawab yang E. Kalau misalnya dari yang lebih kecil, maka 2. 2 lebih kecil. 9. Kejap. 2. 2. 3. 5. Sebentar. Kamu menjawab yang mana? A. Oh, oke. 2, 2. 3. 3, 5, 8. 8, 9. 9. Bagus Hisham. Oke, sekarang yang lain. Ada yang mau menjawab? Yang A sudah ya? Ada yang mau menjawab yang lain? Adam. Ada yang mau menjawab, Adam? Yang B ya. Yang B boleh. Ayo, Adam mau jawab. Dimulai dari angka berapa, Adam? Ya. Negatif 4, Negatif 4, negatif 2, negatif 2, negatif 1, negatif 1, 0, 3. 3. Oke, bagus Adam. Oke, yang C, ada yang mau menjawab? Atau yang D? Atau yang E? Saya mau jawab C. Saya mau jawab. Zakwan, C ya. Ayo Zakwan. Yang C. Min 6, Min 6. Boleh. min 5, Min 5. min 2, Min 2. 5, 7. 5, 7. Oke, bagus. Sekarang, siapa yang mau menjawab yang D? Saya. Oke, Nur Zahira. Negatif 3. Negatif 3. Negatif 1. Negatif 1. 0. 0. 2. 2. 7.
7. Oke, bagus Zaira. Oke, terakhir yang E. Saya. Saya. Noval. Oke, Noval. Negatif 7. Negatif 7. Negatif 2. Negatif 2. Negatif 1. Negatif 1. 2 dan 6. 2 dan 6. Bagus sekali. Oke. Berarti kalau misalnya harus menentukan yang lebih besar, urutan yang dari yang besar ke kecil bisa semua? Bisa. Bisa ya? Jadi ini jawabannya. Tuh. Nah, oke. Kita lanjut ke yang lebih besar. Tadi sudah bisa. Maka ini yang terakhir. Oke. Nah, coba sama Ibu dibacakan ya. Suhu suatu ruangan yang menggunakan AC atau biasa air conditioner tercatat 17 derajat Celcius. Suhu di ruang penyimpanan daging 28 derajat lebih rendah dari suhu ruangan ber-AC tersebut. Berapa suhu di ruang penyimpanan daging tersebut? Ada yang bisa menjawab? Hisham? Ada yang bisa Saya. menjawab pertanyaan ini? Oh, Saya. Zakwan. Iya. Berapa Zakwan? 11 darjah. 11 derajat. Kenapa kamu menjawab 11 derajat, Zakwan? Sebab Sebab? bukan. Bukan? Kejap. Negatif Ah. 11. Negatif 11. Iya, bagus. Kenapa kamu jawabnya negatif 11? Sebab dia kurang 28. Apa yang dikurang dari 28? Lebih rendah. Suhu penyimpanan daging lebih kurang 28 derajat daripada suhu ruangan. Iya, suhu ruangan. Berarti kalau misalnya Ustazah memintamu untuk menuliskan dalam kalimat matematika, bagaimana cara menulisnya? 17 derajat tolak 28. Oke, berarti sama dengan barulah min hasilnya 11. min Min 11. 11. Oke, bagus. Di sini ada yang masih belum paham tentang soal ini? Paham. Paham semua? Paham. Oke. Paham, alhamdulillah. Oke, betul ya, paham semua ya? Oke, Paham. sekarang coba ada yang bisa cerita tidak? Tadi dari awal sampai akhir kita belajar apa saja? Tentang bilangan bulat. Oh, satu. Siapa yang mau jawab? Hisham mau Saya. jawab, Hisham? Oke, boleh Hisham. Ayo Hisham jawab. Kamu belajar apa saja hari ini, Hisham? Tentang bilangan bulat. Tentang bilangan bulat. Bilangan bulatnya belajar tentang apa aja? Tentang bilangan asli, horizontal, Apa itu vertikal. horizontal? Itu apa vertikal? Horizontal tu semakin ke kanan bilangan semakin besar. Oke, bagus. Lalu kalau makin ke kiri, bagaimana? Ke kiri bilangannya semakin mengecil. Mengecil. Yang tadi yang bentuknya horizontal itu disebut apa? Tak tahu. Tak tahu? Oke, ada yang tahu? Yang tadinya bentuk horizontal dan vertikal itu tadi apa? Sebutan untuk yang horizontal dan vertikal. Zakwan, apa itu sebutannya? Tak tahu. Maaf. Oke, ada yang tahu? Hisham, sudah ingat Hisham? Dia melintang. Iya, yang melintang itu apa namanya? Horizontal. Barisan horizontal. Iya, betul.
Itu disebut sebagai yang horizontal, vertikal, melintang. Nah, itu garis apa itu? Garis Garis nombor. Garis apa? garis nombor. Garis? Nombor. Garis? Garis nombor. Oh, garis number. Iya, boleh. Kamu boleh menyebutnya garis number atau mungkin di sini disebutnya sebagai garis bilangan. Iya. Lalu setelah itu kamu belajar apa lagi? Selain kamu belajar garis, terakhir kamu belajar apa tadi? Penyusunan. Penyusunan. Apa yang disusun? Lebih besar dan lebih kecil nombor. Iya, betul. Lebih besar dan lebih kecil number ya. Oke, jadi untuk hari ini kita cukupkan untuk belajarnya. Nanti malam Ustazah akan kirim tugas ke email, alamat emailnya masing-masing ya. Jadi tolong dikerjakan. Kan ada hari kosong ya? Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Nah, tugasnya silakan dikerjakan pada hari-hari tersebut. Nanti hari Kamis, paling lambat malam, kamu kumpulkan lewat email lagi. Baik, itu saja ya. Kita cukupkan pembelajarannya. Ada pertanyaan? Ada. Ada? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan masuk ke pelajaran selanjutnya, itu pelajaran ilmu pengetahuan alam yang akan diajarkan oleh Ustazah Dia. Oke, terima kasih. Mari kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Iya. Left. Boleh rehat ke? Nak makan jap. Makan tengah hari. Tak apalah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ustazah Waalaikumsalam. terdengar ya, suara Ustazah ya. Dengar. Perlu rehat dulu apa mau langsung aja belajar? Langsung aja ya. Rehat Sebentar. berapa menit? Sebentar, 5 menit. Boleh. Ya, 5 menit ya. 5 menit, Nah. rehat dulu sebentar. Nanti kita sambung lagi ya. Eh, Jadi terdapat. Ya udah dari sini lah, nanti bahasa lokal lah. Stok kismis tiba. Rehat dah.
Kenapa Sakuai? Tak ada. Itu yang beli. Makan apa lo? Duduknya. Ya, gimana? Udah siap belum? Dah. Sebelumnya Ustazah mau absen dulu ya. Ustazah punya nama-nama kalian. Nah, nanti kalau yang Ustazah panggil namanya, itu bilang kalian sebutkan hadir gitu. Hadir untuk laki-laki, hadiroh untuk perempuan. Paham ya? Paham. Adam Harid, Hadir. hadir. Afwan Fadli, Afwan Fadli, Hadir. hadir. Iman Bakir, Aiman ada? Ada tidak Aiman? Aiman ada. Aiman hadir. Faris Haikal, Hadir. Fatih, Hadir. hadir. Hanif Farhan, Hanif, Sekarang apa? hadir. Kenapa? Hanif Farhan hadir ya. Muhammad Farzadika, Muhammad Farzadika ada? Ada tidak Muhammad Farza? Ada. Tidak ada. Oh, Muhammad Hisam Ada. hadir. Muhammad Zakwan Hadir. hadir. Muizuddin Hadir. hadir. Noval Hazi Hadir. hadir. Amira Hanis Hadiro. hadiro. Arifah Syakirah Arifah Syakirah ada? Halo. Ada. Arifah Syakirah Hadir. ada tidak? Hadiro. Hadir. Izzatul Dihyani tidak ada. Nur Zahira Hadiro. hadiro. Nur Farhana tidak ada ya. Nurul Farah Nurul Farah tidak ada. Raja saja Hadiro. hadiro. Siti Aisyah Hadiro.
Hadiro. Berarti di sini ada berapa? Yang tidak hadir 4 orang, berarti ada 15 orang ya. Yaudah, sekarang kita akan belajar mata pelajaran IPA. Perkenalan dulu, nama Ustazah adalah Diah Rosalina Lestari. Kalian bisa memanggil nama Ustazah Diah. Saya. Nah, sekarang kita akan belajar mata pelajaran IPA. Haya nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kita pendahuluan dulu. IPA, apa sih itu yang dimaksud dengan IPA? Apa coba? Ada yang tahu IPA itu apa? Tak tahu. Tidak tahu. Oh, Pernah mendengar IPA di Malaysia belajar IPA tidak? Atau sains? Ya, sains. Sains, Yes. belajarnya sains ya. Sains. Nah, kalau di Indonesia itu kita belajarnya adalah IPA, singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Ya, jadi IPA itu singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Nah, berarti yang dipelajari apa? Sains. Alam. Sains. Yang dipelajari adalah alam, ya betul. Apa saja yang dipelajari di alam? Makhluk. Makhluk apa saja? Makhluk apa saja coba yang dipelajari? Bumi. Bumi. Tumbuhan. Ada makhluk itu ada tumbuhan, binatang. ada binatang, hewan, kemudian ada apa lagi? Mikroorganisme. Mikroorganisme. Kemudian Pembiakan. tumbuhan, apa? Pembiakan. Pembiakan. Betul, boleh. Jadi untuk makhluk hidupnya kita belajar ada tumbuhan, kemudian hewan atau binatang, kemudian kita termasuk tidak? Manusia. Ya, manusia juga termasuk, ya kan? Nah, tadi Ustazah mendengar kita juga belajar tentang bumi. Ya, tentang bumi. Lalu apa lagi? Jadwal Cuaca. berkala. Cuaca. Apa lagi? Planet. Jadwal berkala. Jadwal berkala. Ustazah masih belum mengerti itu apa itu jadwal berkala. Terus apa lagi coba? Kelajuan. Kelajuan, boleh. Fizik. Tekanan. Tekanan. Nah, Hukum itu Pascal. semua. Hukum Pascal, boleh. Nah, itu semua termasuk di dalam fenomena-fenomena alam. Yang tadi disebutkan ya, ada bumi, kemudian ada tekanan, hukum Pascal, kelajuan, itu termasuk di dalam fenomena-fenomena alam. Nah, jadi kita mempelajari di IPA itu adalah makhluk hidup beserta lingkungannya. Kemudian kita juga mempelajari tentang fenomena-fenomena alam, gitu ya. Nah, di sini Ustazah akan menampilkan materinya. Nah, ini ya. Jadi ilmu pengetahuan alam itu merupakan ilmu yang diperoleh melalui pengamatan dan penelitian terhadap gejala-gejala alam. Contoh tadi, kalau misalnya kita naik mobil, nah berarti yang kalian perhatikan apa kira-kira kalau naik mobil? Apanya coba? Ketika kalian naik mobil, kelajuannya, terus apa lagi? Jisim. Apa? Mesinnya, boleh. Jisim. Terus apa lagi? Ya? Jisim. Mesinnya. Terus ketika kalian melihat lewat jendela, apa yang kalian lihat? Alam. Mobil lain. Mobil lain ada yang dia larinya lebih cepat, gitu kan ya? Ada mobil lain yang larinya lebih lambat, gitu kan? Nah, kemudian apa? Pokok. Pokok itu apa ya? Pohon. Pohon, pohon, ya gitu. Pohon, kemudian kalian lihat mobil lain, melihat ada gunung, ya kan? Kalau lewat pegunungan.
dan lain-lain. Gitu, ya. Nah, di sini IPA itu meliputi ada 3 bidang ilmu. Tadi yang sudah kita bahas. Kalau yang membahas tentang makhluk hidup, tadi misalnya tumbuhan, hewan, biologi, manusia, beserta lingkungan tempat tinggalnya, itu kita masukkan ke dalam golongan mata pelajaran IPA. Biologi. IPA biologi. Ya betul. Jadi IPA itu ada 3 bidang ilmu ya. Ada fisika, ada kimia, ada biologi. Nah, bila nanti kalian masuk aliyah, bila kalian nanti masuk jurusan MIA, nah itu nanti akan dipisah pelajarannya. Nanti akan ada mata pelajaran fisika, ada mata pelajaran kimia, kemudian ada mata pelajaran biologi. Nah, tapi nanti di sanawiyah kalian nanti kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 itu disebut IPA terpadu. Nah, jadi kita nanti mempelajari 3-3-nya. Kita belajar fisika, kita belajar kimia, dan kita belajar biologi, gitu. Paham ya? Paham. Jadi kalau misalnya nih, sekarang kita sedang belajar tentang hewan. Nah, itu berarti masuk ke Biologi. biologi, betul. Jadi biologi itu mempelajari tentang makhluk hidup, hubungan antara makhluk hidup, lingkungannya, gitu. Paham ya? Paham. Ya, sekarang tadi kalian belajar, tadi menyebutkan ada kelajuan, kemudian ada apa tadi, hukum Pascal, kemudian ada apa lagi tadi, tekanan, ya kan? Nah, itu gejala-gejala alam. Nah, kira-kira itu masuk mana? Fisik. Fisika, betul. Jadi fisika itu ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat serta juga gejala pada benda-benda yang ada di alam. Nah, awalnya itu hanya dirasakan oleh panca indera kita. Contohnya, ketika kita melihat sesuatu, kalian bertanya, kenapa saya bisa melihat? Ya kan? Kira-kira kenapa? Kenapa saya bisa melihat ada meja, ada kursi, ada pohon? Kira-kira kenapa? Coba nih, Adam, kira-kira kenapa kita bisa melihat ada meja, ada kursi, ada pohon, ada gunung, gitu. Kita bisa melihat alam semesta ini, alam. Kira-kira kenapa? Sebagai dari mati. Karena? Sebab Allah ciptakan mati. Allah menciptakan mata. Ya, boleh gitu. Jadi Allah menciptakan mata kepada kita. Nah, mata itu merupakan namanya alat optik. Nanti akan kalian pelajari di kelas 8, gitu kan ya? Nah, kemudian kalian juga mendengar ya kan? Apa yang kalian dengar? Kan tadi mata. Apa yang kalian dengar kira-kira? Coba Hisham. Ya, Yang kamu dengar apa? Disebut apa yang kamu dengar, Hisham? dengar bunyi. Bunyi, ya betul. Kita mendengar bunyi. Nah, kemudian apa yang kalian rasakan ketika kalian memegang es? Coba siapa ya? Siapa? Rasa Tangan sejuk. sejuk. Tangan sejuk atau terasa dingin, ya kan? Ada terasa dingin atau sejuk boleh. Kalau misalnya memegang air panas, kira-kira apa rasanya? Panas. Panas. Nah, itu dirasakan oleh kulit kita atau indera peraba. Nah, itu semua dipelajari di fisika, ya. Jadi apa yang kita rasakan oleh panca indera kita semua, gejala-gejala apa saja yang terjadi itu dipelajari di fisika. Nah, selanjutnya satu lagi, kimia. Kimia itu belajar tentang
Belum pernah dengar ya kimia ya? Nah, Sepertinya pernah. Jadi mempelajari tentang apa kira-kira? Tentang sifat. Tentang Sifat suatu. yes. sifat-sifat suatu zat. Nah, jadi kalau ini ya, saya simpulkan, kalau biologi belajar tentang makhluk hidupnya, kalau fisika belajar tentang benda matinya. Nah, kalau kimia itu mempelajari benda hidup dan benda mati, tapi bagian dalamnya gitu, sifat-sifatnya. Misalnya sifat zatnya seperti apa, kemudian perubahan-perubahan zatnya seperti apa, kayak gitu. Komposisinya gitu, misalnya nih, meja itu terdiri dari apa saja, tumbuhan itu terdiri atas apa saja, gitu. Kemudian misalnya batu itu terdiri atas apa saja. Nah, itu dipelajari di kimia. Nanti kita belajar satu-satu ya. Kita belajar satu-satu, misalnya biologi dulu, atau fisika dulu, atau kimia dulu. Nah, itu nanti kalian mungkin tidak begitu menyadari ini fisika, apa kimia, atau biologi gitu. Tapi nanti bergantian. Ya, karena kita di sini adalah IPA terpadu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami tidak? Bisa. Bisa. Nah, itu pendahuluannya. Nah, sekarang apa sih manfaat dari IPA? Coba dari kita belajar IPA itu manfaatnya kira-kira apa? Mengetahui hukum alam. Mengetahui hukum alam. Bagus. Terus apa lagi? Mengetahui hukum-hukum alam. Kemudian apalagi kira-kira? Mendalami gejala-gejala alam. Mendalami gejala-gejala alam. Coba contoh gejala-gejala alam kira-kira apa aja ya? Tsunami. Tsunami, boleh. Terus apalagi? Puting beliung. Puting beliung. Lalu Gempa bumi. gempa bumi. Nah, misalnya nih, kalau kita sudah tahu gejala-gejala alam tadi, nah kira-kira misalnya nih ada gempa bumi, apakah kita hanya merasakan saja gempa bumi, tahu aja proses gempa bumi? Nah, kira-kira butuh apa tuh kita? Misalnya nih ada gempa bumi, terus kemudian kita teliti gempa bumi itu ya kan, sebabnya apa gitu kan ya? Sebabnya apa, kemudian berapa kekuatannya. Nah, kemudian bagaimana bila dia gempa bumi yang seperti apa yang bisa menghancurkan gedung, gempa bumi apa yang tidak menghancurkan gedung, gempa bumi apa yang bisa menyebabkan tsunami. Nah, seperti itu kan ya? Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu? Apa kira-kira? Coba siapa ya? Amirah, coba Amirah. Amirah? Ada tidak? Tidak ada. Ya, Amirah. Amirah ada. Ya, kira-kira apa? Membina bangunan yang kukuh. Membuat bangunan yang kukuh. Ya, betul. Bagus. Jadi setelah kita tahu, oh jadi kekuatan gempa yang bisa meruntuhkan itu adalah misalnya berapa ya? 3 magnitude. Berapa? 10 magnitude. 10 magnitude. Oh, itu udah tsunami tinggi. Tsunami tinggi. Ya, bolehlah misalnya 3 gitu kan ya, 3 magnitude misalnya. Nah, jadi kita akan membuat bangunan yang yang kekuatannya melebihi kekuatan gempa 3 magnitude. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang tsunami tadi berarti gimana cara mencegahnya kira-kira supaya kita tidak terkena tsunami? Berpindah. Pindah. Lalu apa lagi? Bangunan tinggi. Di Buat gunung. bangunan tinggi, tinggal di gunung, boleh. Itu salah satu cara ya. Atau kita membuat bangunan untuk mencegah terjadinya, maksudnya kalau ada tsunami, kita terlindung gitu ya. Bisa kan seperti itu ya? Buat Boleh. tembok. Bisa. Ya buat bangunan yang besar supaya kita tidak
kalau ada tsunami, kita terlindung dari tsunami gitu. Ya, nah itu salah satu manfaatnya, manfaat IPA. Nah, sebenarnya IPA itu berkembang sepanjang tahun dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Itu kalian lihat kan perkembangannya semakin besar ya. Contoh misalnya, kalau zaman dulu orang hanya bisa berjalan kaki. Kemudian apa lagi? Setelah berjalan kaki, kemudian ditemukan apa? Sepeda, bicycle. Kemudian apa lagi? Mobil. Lalu ditemukan apa lagi? Motor. Lalu berikutnya yang lebih canggih lagi apa? Helikopter. Train, kereta api. Kemudian Kapal terbang. apa? Pesawat terbang boleh. Sampai sekarang manusia juga kan sedang mencoba bagaimana caranya kita bisa pergi ke luar angkasa gitu ya. Nanti kalian yang menemukan. Kalau sekarang masih percobaan. Jadi keluar angkasanya baru cuma sebentar. Nah, nanti kalian setelah belajar IPA, mungkin nanti ada salah seorang yang bisa membuat pesawat yang menjelajahi luar angkasa gitu. Mau nggak? Mau. Jadi belajar yang rajin gitu. Nah sekarang para ilmuwan itu menemukan semua itu kan menemukan berbagai macam penemuan seperti tadi kendaraan-kendaraan tadi ya. Juga kalau sekarang di bidang apalagi coba? Itu tadi di bidang teknik mesin, namanya teknik mesin. Jadi membuat kendaraan-kendaraan. Terus di bidang apa lagi kira-kira manfaat IPA? Bidang teknologi. Di bidang teknologi. Kemudian bidang apa lagi? Tadi ada fisika, ada biologi, ada kimia. Bidang geologi. Bidang biologi kira-kira penemuan apa saja di bidang biologi? Spesies baru. Batu. Apa? Batu bahaga. Batu bara. Lapisan bumi. Lapisan bumi, batu bara. Oh, kalau lapisan bumi, batu bara itu nanti masuk ke fisika. Ya, masuk ke fisika. Biologi tadi apa tentang makhluk hidup kan ya? Ada tumbuhan, ada manusia. Nah, kira-kira apa coba? Penemuan apa? Penemuan spesies baru. Spesies baru, boleh. Terus apa lagi? Di bidang apa lagi? Hybrid. Badan. Apa? Orang campur robot. Membuat robot. Jadi pengganti manusia membuat robot. Itu bidang fisika juga kayaknya bidang fisika. Bidang ini coba, kalau bidang kedokteran bisa? Bisa. Seperti misalnya gimana kalau bidang kedokteran? Paru-paru. Paru-paru. Seperti sekarang kan ya, ada musim apa nih sekarang? COVID. Corona. Nah, kalau corona itu penyebabnya adalah virus, betul. Nanti mengenai tubuh manusia. Nah, penemuannya adalah bagaimana caranya? Iya, kita bisa menemukan vaksin gitu. Kemudian kita bisa menemukan obatnya, gitu kan ya? Sampai saat ini belum ditemukan tuh, vaksinnya belum, obatnya belum. Kalau sudah ditemukan, maka kalian pasti tidak belajar seperti ini, ya. Kalian pasti akan datang ke Indonesia untuk belajar di Mahat, gitu, ya. Nah, tadi ada kaitannya juga tuh, menemukan vaksin, menemukan obat, itu kira-kira di bidang ilmu kimia, betul. Berarti ada hubungannya ya antara fisika, kimia, dan biologi. Dah, sampai sini paham ya mengenai IPA ya? Nah, sekarang begini. Tadi para ilmuwan itu kan menemukan sesuatu seperti di bidang kedokteran, di bidang mesin, kemudian di bidang obat-obatan. Nah, itu ada caranya. Yang pertama adalah caranya itu dinamakan metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu adalah
metode yang tersusun dari langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk memecahkan masalah, gitu. Bisa dipahami? Halo? Bisa. Jadi metode ilmiah itu apa? Coba Boleh, siapa Mbak. ya? Raza saja. Coba apa itu metode ilmiah tadi? Raja? Raja saja? Ada? Ya. Kenapa? Tadi metode ilmiah apa metode ilmiah? Cari-cari. Suatu cara ini ada sebenarnya di tulisannya tuh. Cara untuk apa? Untuk memecahkan masalah. Ya, suatu cara untuk memecahkan masalah. Nah, caranya itu tersusun langkah-langkah secara sistematis. Nah, langkah pertama adalah kita merumuskan masalah atau observasi. Contoh misalnya, kalian punya masalah. Pada punya masalah nggak? Punya masalah ya, dalam hidup itu punya masalah gitu. Contohnya misalnya gini, ketika kalian berjalan dari rumah ke sekolah, nah kalian melihat berbagai macam benda-benda alam kan? Ya. Nah, pasti kalian akan timbul pertanyaan gitu. Kalian akan timbul pertanyaan. Contoh misalnya gini pertanyaannya. Mengapa tanaman tumbuh ke arah datangnya cahaya matahari? Pernah memperhatikan tidak? Berarti Tumbuhan itu, tanaman itu, dia selalu selalu berbelok ke arah cahaya matahari. Pernah memperhatikan tidak? benar. Nah, itu salah satu cara untuk merumuskan masalah. Saya punya masalah nih. Saya tadi jalan-jalan dari rumah ke sekolah. Terus saya lihat kok pohon jati itu selalu arahnya bengkok ke arah cahaya matahari. Nah, itu masalah kan? Ya. Masalah. Nah, langkah yang kedua adalah mengumpulkan data. Langkah yang kedua adalah mengumpulkan data. Nah, apa saja yang kita cari? Tadi yang kita lihat adalah pohon jati, ya kan? Kemudian kita jalan lagi, kita lihat ada pohon apa saja kira-kira? Pohon tomat. Pohon tomat. Kemudian ada pohon apa lagi? Pohon durian. Pohon durian. Di Malaysia banyak pohon durian? Banyak. 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 10 buah apa tidak? Belum ya? Musim. Belum buah ya? Oh, lagi musim durian? Pohon kelapa. Oh, pohon kelapa. Boleh. Jadi kita lihat beberapa macam pohon ya. Nah, ketika kita perhatikan, ternyata oh iya benar. Pohon durian yang ini itu menghadap cahaya matahari. Pohon tomat juga menghadap cahaya matahari, gitu ya kan? Kemudian tadi pohon apa lagi? Pohon kelapa menghadap cahaya matahari. Gitu kan ya? Setelah kita mengumpulkan berbagai macam data, kita lihat berbagai macam tanaman. Nah, lalu langkah yang ketiga adalah membuat hipotesa namanya. Hipotesa itu artinya adalah Hipotesis. ya hipotesis, membuat kesimpulan sementara. Jadi kesimpulan kita adalah pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh cahaya gitu. Ternyata oh ya setelah saya lihat pohon-pohonan, ternyata saya akan mendapat kesimpulan sementara nih. Pertumbuhan tanaman itu ternyata dipengaruhi oleh cahaya. Makanya mereka semua menghadap ke arah cahaya matahari gitu. Gitu ya. Nah, itu langkah yang ketiga. Sudah cukup kita melakukan hipotesa sementara? Belum. Belum. Kenapa belum? Ada lagi belum jalan Apa? eksperimen. Ya, jadi kita belum tahu nih
kesimpulan saya ini sebenarnya sudah benar apa belum, gitu kan ya? Kita belum tahu nih kesimpulan saya ini sudah benar apa belum. Nah, supaya kita tahu kesimpulan saya ini benar apa tidak, maka kita melakukan eksperimen atau melakukan percobaan. Ya, melakukan eksperimen atau percobaan. Misalnya nih, saya menanam tanaman, gitu kan, 10 tanaman. Nah, diberi perlakuan penyinaran yang berbeda-beda. Gitu. Ada yang di tempat gelap, ada yang di tempat terang. Nah, kemudian di tempat terang yang seluruhnya mendapat sinar cahaya matahari, ada lagi yang cuma sebelah-sebelah gitu. Ya, cahaya mataharinya cuma sebelah-sebelah aja, jadi enggak semuanya. Gitu. Itu eksperimen kita. Kita mengumpulkan beberapa tanaman, diperlakukan penyinaran yang berbeda-beda. Nah, setelah dilakukan eksperimen, lalu kita perhatikan apa yang jadi pada tanaman itu, ya kan? Nah, baru nanti kita bisa membuktikan bahwa hipotesa kita itu benar atau tidak, gitu. Nah, ternyata setelah diperhatikan, setelah dilakukan beberapa kali percobaan, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh cahaya, gitu. Bisa dipahami ya metode ilmiah? Bisa. Nah, sekarang coba kalian pikirkan sebentar, 5 menit. 5 menit bisa ya? Nanti akan saja tanya. Pertama, kalian merumuskan masalah. Mengumpulkan masalah dulu. Lalu mengumpulkan datanya, kemudian membuat hipotesa sementara. Udah, 3 itu aja dulu. Karena kan eksperimen kalian belum bisa kan ya? Eksperimen belum bisa, menarik kesimpulan kan belum bisa juga kalau belum dilakukan eksperimen. Ya, 5 menit, pikirkan, dicatat. Nah, kemudian nanti akan saja tanya apa masalahnya. Masalah ini bisa diambil dari kalian memperhatikan sekitar, lingkungan sekitar, perhatikan semuanya. Apa yang kalian perhatikan, kemudian nanti data-data apa saja kira-kira yang harus kalian dapatkan. Gitu. Kemudian kalian akan membuat hipotesa sementara. Bisa ya? 5 menit? Boleh. Boleh. Nah, saja tunggu ya 5 menit. Siap-siap nanti saja tanya ya. Ada yang sudah siap? Baru 1 menit ya? Siapa tahu ada yang sudah siap menjawab. Boleh. Siapa yang mau menjawab duluan? Saya. Siapa namanya? Ini ada Zakwan. Zakwan. Muhammad Zakwan. Ya. Ya. Apa Zakwan? Masalahnya kenapa batu tenggelam dalam air? Mengapa batu tenggelam dalam air? Boleh, bagus. Data-data yang dikumpulkan apa? Batu tenggelam, daun tidak tenggelam.
batu tenggelam, batu tidak tenggelam. Lalu sudah. Hipotesa dia semakin berat objek, semakin mudah tenggelam. Semakin berat objek, semakin mudah tenggelam. Ya, bagus. Untuk Muhammad Zakwan, Ustazah kasih nilai 100 nih ya. Bagus sekali. Siapa lagi? Ada yang mau menjawab lagi? Afwan, ada Afwan? Afwan ada? Ada? Ada. Afwan sudah membuat belum? Belum. Belum. Belum menemukan masalah, belum? Belum. Belum. Ya udah, kita tunda dulu ya. Dibuat ya. Kemudian Aiman Bakir sudah? Belum. Belum. Kemudian siapa lagi ya? Adam Harith. Adam Harith sudah membuat belum? Belum lagi. Tengah pikir lagi. Belum lagi. Atau sebutkan dulu aja masalahnya ya. Kita coba sebutkan dulu masalahnya. Nanti kita bahas masalahnya. Jadi ketika kamu melihat sesuatu, kira-kira akan timbul pertanyaan. Coba Adam Harith kira-kira melihat sesuatu, kemudian ada pertanyaan apa yang timbul? Kenapa kata ada 2 pernafasan? Kenapa katak ada 2 Pernafasan. pernapasan? Yaitu dengan paru-paru dan insang ya? Ya, boleh. Datanya belum? Nah, kalau misalnya seperti itu, katak, berarti yang harus diperhatikan apa kira-kira, Adam? Pernafasan. Pernapasan pada katak. Jadi memperhatikan katak ya, memperhatikan katak. Jadi katak yang ini dia bisa hidup di darat. Kemudian selanjutnya dia bisa hidup di air, gitu kan ya? Ya. Ya, boleh. Nah, kemudian hipotesanya ternyata katak itu hidup di 2 alam. Gitu kan ya? Ya. Di darat dan di air. Nah, kemudian nanti eksperimennya apa? Ini mau nggak mau harus melakukan pembedahan pada katak. Apakah benar katak ini punya 2 pernapasan? Nah, gitu. Baru setelah dilihat, baru kita bisa menarik kesimpulan. Nah, jadi seperti itu. Paham ya? Paham ya, Adam ya? Adam, paham? Paham. Ya, sekarang satu orang lagi. Nisa ini ya. Arifah Syakirah. Mana Arifah Syakirah? Arifah Syakirah. Ada Arifah? Arifah ada tidak? Coba nih. Hisam. Ya. Muhammad Hisam. Ya, coba satu lagi Muhammad Hisam. Berikan contohnya. Masalahnya dulu apa? Kenapa
Mengapa bandul, mengapa kelajuan bandul dipengaruhi oleh panjang talinya? Mengapa kelajuan bandul dipengaruhi oleh panjang talinya? Boleh. Nah, datanya gimana? Kira-kira Hisam. Hisam mencari datanya gimana caranya? Ikat bandul pada tali. Mengikat bandul pada tali. Dengan talinya panjang tali yang sama atau panjang tali berbeda-beda? Berbeda-beda. Panjang tali yang berbeda-beda. Boleh, panjang tali yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya membuat hipotesa, ya kan? Hipotesanya tadi ternyata kelajuan bandul dipengaruhi oleh panjang talinya. Lalu nanti eksperimennya yang tadi dilakukan pada pengumpulan data ya, diberi ini lagi, lebih banyak lagi bandul-bandulnya, panjangnya berbeda-beda, bermacam-macam. Nah, nanti baru ditarik kesimpulan. Gitu, ternyata memang benar. Kenapa? Ada yang mau jawab lagi? Saya. Oh, Nur Zahira. Nur Zahira tadi ya? Oh, ya udah. Udah. Saya mau coba. Mau coba? Mengapa? Siapa Nur Zahira? Mengapakah makanan ditumbuhi kulit selepas beberapa hari? Mengapa makanan ditumbuhi kulit buih ulat setelah beberapa hari? Datanya apa, Nur Zahira? Kerana mikroorganisme bertumbuh apabila ada nutrien. Karena pertama datanya dulu dikumpulkan ya. Datanya dulu dikumpulkan, ada kita simpan beberapa macam makanan, dibiarkan beberapa hari. Nah, ternyata memang ada ulat, gitu kan ya? Ada ulat. Nah, jadi baru hipotesanya apa, Zahira? Kerana mikroorganisme bertumbuh apabila ada nutrien. Apabila ada Nutrien. ya. Nutrisi. Oh, ada nutrisi. Jadi mikroorganisme muncul ketika ada nutrisi. Nah, sekarang gini coba. Kita lakukan eksperimen. Eksperimennya adalah makanan yang pertama itu Ustazah letakkan di dalam kotak, ditutup rapat, gitu kan, ditutup rapat dan kedap udara. Kemudian ada makanan ditutup tapi ada lubang-lubangnya, jadi ada udaranya. Kemudian ada makanan dibiarkan terbuka. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Dibiarkan selama 5 hari misalnya. Kira-kira yang ada ulatnya yang mana? Yang ada udara tu. Yang ada udaranya. Kemudian yang ditutup rapat kedap udara, kira-kira ada itunya enggak? Ada ulatnya tidak? Tidak. Tidak ada gitu. Nah, berdasarkan eksperimen itu dapat disimpulkan ternyata kalau yang menyebabkan adanya ulat itu bukan nutrisi. Nah, tapi sebenarnya ketika kita perhatikan itu yang makanan yang di tempat terbuka itu ternyata ada lalat yang hinggap. Ada lalat yang hinggap atau ada misalnya mikroorganisme yang lewat di udara gitu. Kan mikroorganisme itu kan kecil-kecil ya. Mikroorganisme itu kecil-kecil jadi tidak dapat terlihat. Jadi lewat udara dia hinggap ke makanan tersebut gitu. Nah, makanya akan timbul tadi mikroorganisme yang lain. Nah, kalau misalnya datang ulatnya bertelur di situ, maka dia bukan ulat, lalat, misalnya dia bertelur di situ, maka dia akan ada tumbuh ulat gitu. Paham ya? Jadi sebenarnya bukan nutrisinya, tapi karena pengaruh mikroorganisme
gitu mikroorganisme. Ini bagus sekali ini. Jadi tetap harus kita lakukan eksperimen berarti ya. Jadi setelah membuat hipotesa, tetap kita harus melakukan eksperimen. Baru nanti bisa ditarik kesimpulan, apakah hipotesa kita ini benar apa tidak. Jadi yang Nur Zahira ini pernah dulu dilakukan oleh, saja lupa nama ilmuwannya siapa ya. Sampai ada dua teori bahwa ada dua teori. Teori pertama adalah makhluk hidup berasal dari benda mati. Itu yang pertama tuh. Kemudian setelah dilakukan percobaan yang seperti tadi yang Ustazah bilang, ternyata makhluk hidup itu asalnya dari makhluk hidup. Gitu. Kira-kira yang benar yang mana? Dari dua teori itu kira-kira kalian percaya dengan yang mana? Yang dari hidupan. Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup, betul. Paham ya? Ustazah, Ya, Hanif Farhan mau menjawab. Hanif Farhan, Mic-nya rusak. Iya. mic-nya rusak. Jadi Ustazah. yang ya, ini ada suaranya Hanif? Ada nih suara Hanif? Saja mendengar. Mau menjawab Hanif? Ada. Ada, ya. Oh, ada. Terdengar kok, terdengar. Ya, apa Hanif? Masalahnya apa? Lampu. Lampu, kenapa lampu? Bila cahaya matahari banyak masuk, lampu akan jadi lebih malap. Lebih gelap gitu ya. Bila cahaya matahari banyak masuk, Dan maka lampu tak perlu tidak perlu kita menggunakan lampu. Boleh. Kemudian datanya apa saja? Datanya Misalnya gini, Hanif menyalakan lampu. Ya, menyalakan lampu yang misalnya pada saat pagi hari, kemudian siang hari, kemudian malam hari. Ya. Ya, jadi kira-kira dilihat tuh bagaimana ya, bagaimana kondisi pencahayaan lampu itu. Gitu. Berarti kira-kira kesimpulan sementaranya atau hipotesanya apa, Hanif? cahaya matahari. Cahaya matahari. Apa kira-kira? Lebih terang ya? Lebih terang daripada lampu. Ya, cahaya matahari lebih terang daripada lampu. Atau nanti kita belajar tentang energi ya. Jadi energi matahari itu lebih besar daripada energi lampu. Makanya kenapa sinar matahari itu jauh lebih terang daripada cahaya lampu. Gitu. Jadi nanti pada saat kalian di siang hari sampai sore hari itu sebaiknya lampu dimatikan. Jadi kan karena kita udah punya cahaya sendiri ya kan, yang jauh lebih besar energinya daripada cahaya lampu gitu. Ya. Satu lagi tadi yang dari Nur Zahira. Jadi kalau misalnya kalian punya makanan, sebaiknya diapakan? Tadi makanan yang ditutup, betul. Jadi kalau punya makanan atau apapun itu sebaiknya ditutup, jangan dibiarkan di udara terbuka. Karena nanti akan ada mikroorganisme yang hinggap di makanan tadi gitu. Dah, cukup sekian ya. Nah, sekarang gini. Metode ilmiah ini bukan hanya digunakan untuk misalnya menemukan sesuatu. Jadi apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian hadapi sehari-hari, bila kalian menemukan suatu masalah, nah ini lebih baik kalian melakukan metode ilmiah gitu, ya. Jadi bukan hanya di bidang IPA saja, tapi di bidang apapun sebaiknya kalian melakukan metode ilmiah. Kenapa? Kenapa coba kira-kira? Ada yang bisa jawab?
Untuk mendapat jawapan yang tepat. Ya, betul. Untuk mendapat jawaban yang tepat. Jadi kita tidak gegabah memutuskan sesuatu, ya kan? Bila ada suatu masalah gitu kan, berarti kalian kumpulkan dulu datanya. Kumpulkan datanya, mengapa nih seperti ini gitu kan. Nah, baru kita tarik kesimpulan sementara. Setelah melakukan kesimpulan sementara, baru kita coba gitu kan, kita coba. Baru nanti kita bisa menarik kesimpulan yang sebenarnya. Jadi apapun yang kita lakukan jadinya benar. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, selanjutnya gini. Metode ilmiah ini akan berhasil bila dilakukan dengan sikap-sikap ilmiah. Jadi kalau kalian nanti menjadi ilmuwan, itu kalian harus memiliki sikap-sikap ilmiah. Yang pertama, itu kalian harus memiliki, yang pertama observasi, merumuskan masalah. Berarti harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Bisa ya? Jadi nggak apa-apa, kalian mau bertanya apapun, nanti kalau kalian ketemu saja nih, kemudian kalian menanyakan apapun, nah itu akan saja jawab. Misalnya ketika kalian berjalan, kalian menemukan ada hewan gitu kan, atau ada tumbuhan, atau ada batu tadi, atau ada apapun gitu kan, kalian bertanya gitu kan, bertanya, nah itu berarti kalian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kalau di Indonesia tuh biasanya anak-anak sini tuh bilangnya kepo. Tahu kepo? Tahu nggak? Pernah dengar tidak? Nggak pernah ya? Oh, nanti kalau kalian datang ke sini kalian akan mendengar ada kata-kata itu. Jadi punya rasa ingin tahu tinggi, sering bertanya, itu bukan berarti kalian tidak tahu apa-apa. Justru kalian menuju proses untuk tahu. Gitu. Jadi nggak usah malu ya. Nggak usah malu bila kalian punya pertanyaan apapun. Nah, itu yang pertama. Rasa ingin tahu yang tinggi. Kedua adalah kejujuran. Kejujuran. Nah, jadi apapun yang kalian lakukan, tadi kan kalian harus mengumpulkan data kan ya? Harus mengumpulkan data. Nah, ketika mengumpulkan data, itu kalian harus jujur. Benar nggak nih penelitian data-data ini? Gitu. Jadi tidak dimanipulasi. Misalnya nih, saya ingin jawabannya A gitu ya kan, saya manipulasi datanya. Nah, jadi tidak boleh seperti itu. Jadi sikap yang kedua seorang ilmuwan itu adalah kejujuran. Jadi harus jujur. Sikap yang ketiga adalah ketekunan. Nah, berarti kalian harus tekun. Harus setelah rasa ingin tahu tinggi, kemudian mengumpulkan data, kemudian untuk menemukan hasil hipotesa yang bagus, yang mendekati kesimpulan, berarti kalian harus tekun untuk mencari jawabannya, gitu. Ya, berarti kalian harus rajin belajar nanti, gitu. Yang keempat itu adalah teliti. Yang keempat adalah apa? Teliti. Jadi setelah data-data dikumpulkan, kemudian kalian perhatikan, nah itu harus teliti untuk mendapatkan kesimpulan dan hipotesa yang benar. Yang kelima adalah objektivitas. Nah, jadi apapun yang sudah kalian kumpulkan dari data, kemudian dari hasil-hasil eksperimen, itu harus objektif sesuai dengan yang sudah dicari, yang sudah dikumpulkan datanya, yang sudah dilakukan eksperimennya, hasil-hasil percobaannya. Jadi harus objektif. Jadi tidak boleh misalnya tadi ya memanipulasi data tadi ya, saya nggak mau seperti ini gitu. Jadi tidak boleh seperti itu. Yang keenam adalah keterbukaan. Nah, setelah apa yang kalian lakukan, kalian harus terbuka. Harus terbuka, menyampaikan ke orang lain dan mau bekerja sama dengan orang lain gitu. Itu sikap seorang ilmuwan yang baik. Jadi bukan cuma ilmuwan ya. Jadi untuk kita semua itu sebaiknya sebaiknya mengikuti sikap-sikap para ilmuwan ini gitu. Jadi kalau mau jadi ilmuwan yang sukses, nah kalian harus ikuti seperti ini. Paham semua? Paham. Paham. Jadi tadi sikap ilmuwan yang baik apa?
supaya metode ilmiahnya berhasil? Yang pertama apa? Ingin tahu. Rasa Sifat ingin ingin tahu. Ya, betul. Yang kedua, Jujur. Kumpul jujur. data. Yang jujur dalam mengumpulkan data. Yang ketiga, Membuat hipotesis. Tekun. kenapa? Tekun. Tekun. Yang ketiga, tekun. Yang keempat, Membuat hipotesis. Teliti. teliti. Yang kelima, objektif. Yang keenam, Keterbukaan. keterbukaan. Betul. Nah, satu lagi pertanyaan saja ya sebelum ditutup. Tadi kita belajar tentang metode ilmiah. Nah, yang pertama apa metode ilmiah? Coba saja mau dengar suara Fatih. Mana Fatih? Ada tidak Fatih? Ada Fatih? Ya, Fatih. Metode ilmiah yang pertama. Merupakan metode yang disusun dan Merumuskan masalah. Yang kedua, apa? Masih Fatih nih, Ustazah masih nanya Fatih. mengumpulkan data. Mengumpulkan data. Nah, selanjutnya yang ketiga, Ustazah mau tanya ke Faris. Mana Faris? Membuat hipotesa. Membuat hipotesa, betul. Kemudian yang keempat, Ustazah akan bertanya kepada Naufal Hazik. Naufal Hazik, Ya saya ya. Yang keempat, apa metode ilmiah yang keempat? melakukan eksperimen. Melakukan eksperimen, betul. Yang terakhir, Aiman Bakir. Ya. Ya, Aiman, yang terakhir metode ilmiah apa? Menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan, ya betul. Sudah paham semua ya? Paham. Paham. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang masih pendahuluan, yaitu apa itu IPA. IPA itu terdiri dari pelajaran apa saja, kemudian bagaimana cara IPA itu bekerja, yaitu dengan menggunakan metode ilmiah, dan bagaimana sikap kita seseorang yang belajar IPA, atau bila kalian ingin menjadi ilmuwan yang baik. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Ada pertanyaan sampai sini? Ya ada. Tidak ada? Ada. Nanti Ustazah belum memberikan tugas ke kalian untuk pekan ini. Nanti pekan depan itu kita akan masuk ke mata pelajaran yang sesungguhnya, yaitu tentang besaran dan satuan. Jadi kalau misalnya kalian mau baca-baca dulu, misalnya ada buku di rumah, baca-baca dulu mengenai besaran dan satuan, nah itu lebih baik lagi. Gitu ya. Sudah di Indonesia itu sudah jam 15:04. Di Malaysia sudah jam berapa? 4 menit. Jam 4 ya? Oh, sudah jam 4. Beda 1 jam dengan di Indonesia. Jam Ya udah, 14. jam 4 lewat? Jam 4 lewat 4 juga. 16. Oh, sudah lewat berarti. Ya sudah. 4 menit. Jam 4 lewat 4 menit. Beda-beda jamnya Ya. ya. Ya sudah, kalau begitu kita cukupkan sekian ya untuk pelajaran kita hari ini. Pelajaran yang pertama yaitu matematika, pelajaran yang kedua adalah IPA. Nanti kita akan lanjut besok. Besok itu adalah pelajarannya IPS dan Tapaku Fidin. Nah, untuk pakaian, jadi sebaiknya saja inginkan kalian berpakaian yang rapi, memakai kemeja, tuh ya, untuk laki-laki, dan pakai jilbab untuk yang perempuan. Bisa ya? Bisa. Ya. Untuk lengkapnya, mari kita cukupkan sekian. Haya natatim bilhamdalah.
Alhamdulillah. 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 Ya, sampai jumpa pekan depan dengan pelajaran IPA. Oh, Dadi Mang Oleh. Dah, kalian boleh left. Bisa. Ya, Meng, kau tengok apa? Dadi Mang Oleh. Apa? Kau tengok apa? Bye. Aku tak tengok apa-apa. Bye. Bye. Muiz, kau kat Jam Stop? Ha.